matematikanya itu seperti itu aja. Karena kalau kita hanya berpikir dengan perhitungan yang manusiawi ini, semuanya tidak akan ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Suki Trianti dan saya suami saya Binar, bisa juga Wanto atau Binar Wanto, boleh terserah lah, yang penting itu nama saya gitu. Iya. Ya, kami tinggal di Dusun Kasihan, Desa Damar Kasihan, tepat di bawah Gunung Sikembang. Ya, di sini kami tinggal di sini baru sekitar 1,5 tahun. Sebelumnya kami tinggal di Tlogojati, pribumi asli Tlogojati. Saya maupun suami saya sama-sama Tlogojati, dan alhamdulillah Allah menempatkan kami di sini untuk berpijak di tanah ini dan melanjutkan kehidupan ya di sini. Begitu. Tadinya nggak hidup. Melanjutkan hidup di sini gitu. Kami ini sebenarnya istilahnya penggo, ya. Jadi cuma beda 1 gang, beda RT, beda 1 gang. Gitu. Sebenarnya dari kecil tuh udah sering bareng ya, karena tetanggaan gitu kan, main bareng, cuman yo belum ngeh aja gitu kan. Terus ternyata ini jodoh saya gitu kan, belum ngeh gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, sesuatu yang sangat saya syukuri. Alhamdulillah mendapatkan suami yang baik, yang bertanggung jawab dan memprioritaskan saya gitu. Amin. Saya S3 dan istri saya sama. Saat ini sedang melanjutkan studi, insya Allah baru maba juga masih ya. Kalau sebelumnya sebenarnya ada sih usaha kecil-kecilan. Kami buka warung makan. Ada oklok ya, sentral sebelah Polsek Kalianget itu jalan 2 tahun ya, 2 tahun sampai kita nikah ya. Cuman setelah itu saya hamil, karena nggak ada yang lanjutin usahanya, jadi sementara berhenti dulu. Tapi nggak tahunya ya sampai sekarang sih nggak melanjutkan lagi ya, jadi nggak berhenti sementara. Tapi berhenti sementara gitu. Nah, selain itu setelah kita menikah sih ada ya usaha awal, tapi lebih cenderung ke pertanian. Jadi kalau suami saya itu basicnya di pertanian. Kalau pertanian itu yang kami jalani, yang suami saya utamanya jalani itu di pertanian itu terjaringan. Jadi kita bikin greenhouse, kemudian di situ kita pembuatan untuk bibit kentang yang kita jual atau kita salurkan ke berbagai kota. Jadi di perkentangan ini tuh ada dinamika ya. Cuma di situ tuh benar-benar kayak bikin udah pindah haluan gitu, jangan dikentang lagi gitu. Jadi dari awal yang bibit greenhouse itu aja, selain ada beberapa musibah, salah satu karena harga penjualan sangat drop, dan kemudian kita juga ada pengiriman yang terkendala bencana sebelumnya waktu Donggala Palu itu. Jadi pengiriman kita juga hilang karena itu juga, dan modal juga udah masuk di situ lumayan banyak. Selain itu juga ketika kita di lahan, jadi ya memang baik kita berteman dengan banyak orang itu baik.
Tapi filter teman juga sebenarnya perlu dikencengin juga gitu. Jangan, kita nggak bisa, ya bukan kita istilahnya sulit sama teman sama orang itu, bukan. Cuman di situ kita benar-benar harus mawas diri juga. Jangan terlalu naif lah, jangan semua orang tuh disamain kayak kita gitu, karena kebanyakan itu yang tega, yang bisa istilah kasarnya menipu kita itu sebenarnya malah teman dekat. Saya jamur pernah, Jamur tiram pernah, terus Apa jual aja? pakaian pernah, jual makanan pernah juga. Keliling. Gitu loh, keliling sambil jalan itu, tahu bakso dulu pernah. Jualan keliling itu loh, pakai Pakai tahu? anti gitu, pakai- keliling-keliling di lewat RSU, muter-muter itu pernah. sampai. Tapi itu waktu kita masih ya sekolah awal. lah, saya masih sekolah itu pernah jualan keliling pakai bakul itu, dibawa keliling tahu bakso itu pernah, sama ya jajan-jajan gitu. Bikin kerajinan tangan gitu kan, kayak bros apa gitu dijualin di sekolah-sekolah gitu juga pernah. Ya sebenarnya dari kecil itu emang kita dididiknya tuh pokoknya obah gitu, jangan pernah berpangku tangan, udah jangan pernah menggantungkan diri kita tuh sama orang lain, karena tanggung jawab kita itu berada di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi ya dari dulu sih memang udah suka usaha ya, cuman ya itu, dalam usaha itu nggak ada yang semuanya baik-baik aja gitu, semuanya lurus tuh nggak ada. Tanggal ini sebenarnya dulu kan kita ngontrak di kota dulu 2 tahun. Nah, cuman kalau misalkan kita mau ngontrak terus kan sayang uangnya juga kan, daripada buat ngontrak, ayolah kita lebih keras lagi sama diri sendiri gitu kan, untuk lebih bisa menyisihkan uang gitu kan. Jadinya biar gimana kita tuh bisa istilahnya nanti beli tempat sendiri. Nah dari situ benar-benar kita tuh menempa diri ya, keluar dari zona nyaman gitu, karena awalnya yang saya bilang tadi, dari kita ngontrak kemudian kita pengen ayo kita usaha yang lain gitu kan. Terus jadilah kita di sini. Ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda tuh ada peluang gitu. Apalagi semakin kesini kan banyak orang pusing ya, banyak orang stres gitu kan, setiap hari dengan hiruk-pikuk kota, dengan pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan, banyak orang tuh butuh healing. Sambil ngeteh, kopi, bisa bermalam di sini juga gitu loh, dengan nuansa alam yang asri, tanpa merubah yang ada. Ya mari kita poles sedikit lah kayak gitu. Ya, jadi kan kalau tempat itu kan pasti ada blok-bloknya tuh. Nah, kalau lingkungan kita ini dari batas atas rumah kita itu sampai bawah itu nama bloknya Tanggul Asri. Jadi kita pakai nama itu. Jadi kan yang namanya rezeki ya. Kalau suami emang untuk rezeki nggak bulanan. Jadi pas ada alhamdulillah cukup. Nah, sebelumnya gitu kan pas nggak ada ya suruh sabar dulu kan gitu. Tapi ketika ada alhamdulillah sih untuk itu cukup, dan untuk modal lah ya, untuk modal ini. Makanya ini masih bertahap juga. Jadi untuk pembangunan ketika ada rezeki sedikit gitu kita realisasikan gitu. Kalau untuk pengunjung sih alhamdulillah untuk weekend itu udah lumayan lah, khususnya untuk hari Sabtu, malam Minggu gitu. Itu kan kita ada gandeng juga biro perjalanan gitu, jadi nanti mereka mampir atau transit di sini dulu gitu. Untuk beberapa ada yang suka ngecamp gitu kan, ada yang ngecamp pakai tenda mandiri gitu. Cuman biasanya kalau yang bawa anak-anak tuh nggak tahan dinginnya, jadi kita fasilitasi untuk yang membawa anak-anak, ataupun kadang-kadang ada yang bawa neneknya atau orang tua yang udah cukup sepuh gitu, nanti biasanya ambil yang glampingnya. Kalau omset intinya alhamdulillah cukup lah ya untuk ini belum, karena kita masih menyebaru kan, baru orang mengenal aja, baru kalangan ya. Mudah-mudahan lewat ini bisa lebih luas lagi, pengunjungnya lebih banyak lagi. Kalau fasilitas itu kita ada area camping ground, kemudian kita juga ada rumah camping untuk
fasilitas yang lain ya sama sih ya kayak pada umumnya kayak kamar gitu. mandi gitu. Cuman kita juga ada persewaan ATV. Motor ATV itu untuk misalkan pengunjung mau keliling nih ke kebun teh atau ke ya di sekitar sini pun bisa gitu, nanti bisa sewa ATV gitu. Kalau ini tuh sebenarnya kita dedikasikan tuh untuk semua kalangan. Semua kalangan. Ya dari remaja, pelajar, mahasiswa, yang kemudian orang yang sudah berumah tangga, itu pun bagus sih kalau menurut saya, karena di sini memang untuk anak-anak pun kita cocok gitu loh, maksudnya untuk ada gitu, edukasinya juga ada di sini untuk mengenalkan alam lebih dekat ya sama anak-anak. Sebenarnya ada satu cerita sih yang terkait dengan modal lah ya. Jadi bisa diibaratkan kita untuk sekedar untuk makan sehari aja tuh nggak kenyang. Itu ada momen itu ya, salah satu momen yang menurut kita di posisi down banget gitu. Ada istilahnya tuh kita untuk makan sehari aja nggak bisa kenyang. Itu ada. Tapi alhamdulillah sih dengan kita saling menguatkan gitu kan. Tapi utamanya tuh jangan pernah antara suami sama istri itu ada rasa tidak percaya atau istilahnya ada yang disembunyikan gitu. Emang jauh-jauh itulah, pokoknya itu benar-benar harus dihindari. Jadi lebih banyak tuh kalau prinsip kita tuh saling terbuka ya dalam segala hal apapun, bahkan hal-hal terkecil pun, semua kegiatan saya ataupun kegiatan suami kita saling tahu. Di balik itu kita sekarang bisa makan kenyang lah, katakanlah mau makan 3 kali, mau katakanlah sampai 10 kali pun insya Allah kita bisa. Cuman di situ tuh kita nggak bisa melupakan barangkali ternyata di situ tuh adalah hasil atau Allah mengabulkan doa-doa orang tua kita di sujud panjang, di sujud malam mereka, berapa air mata mereka yang sudah dikeluarkan untuk kita, itu kita nggak ada yang tahu. Dan juga yang utamanya sih jangan pernah inilah ya memandang rendah orang lain gitu, karena kita nggak tahu kedalaman hati manusia itu, kita nggak ada yang tahu. Barangkali ketika kita ada nih seseorang yang berada di posisi di bawah kita, tapi dia itu nggak tahu, pasti kan kita nggak tahu. Jadi ternyata di dalam diri seseorang itu ada sesuatu yang mungkin sangat berharga yang kita sama sekali tidak mempunyai pun, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah lelah untuk meminta doa orang tua kita selama masih ada ya kan. Kalau ini kan kita bener-bener ini ya mas, orang tua lah. Kita ketika kita jatuh itu memang menurut kita itu waktu itu nggak ada jalan Dari sudut pandang kita, dari sudut pandang kita itu nggak ada jalan untuk ya udah, karena mentok kita kan untuk kembalikan lagi masalah ini kepada yang di atas. Cuman ya cara mengembalikan juga ya kita kan bingung juga gimana cara mengembalikan. Sisi lain ketika kita diterpa seperti itu, seperti yang berintegritas itu, suatu adalah dosa, adalah titik-titik kita, yuk saya dosanya banyak, saya mau minta kayak gini. Nah di situ. Jadi untuk ada ada kalanya mau ibadah gitu, aja mau malu gitu. Itu karena mungkin manusiawi atau memang cuma saya yang merasakan seperti itu. Cuman ada rasa seperti itu. Cuman ya kembalikan lagi, Allah Maha Pengampun. Oh iya kan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Ya udah, kita kalau kita udah malu, kita nggak mau dekat sama yang di atas, kita mau kemana gitu kan, seperti itu. Kita kembalikan lagi ya, di situ jalan. Ya udah, kita jalan, kita nggak bisa memprediksi entah itu jalannya itu apa. Allah itu mesti memberi jalan. Kita yakinnya sebenarnya udah itu memang rumusnya Allah itu udah 1 kali 1, intinya bisa 10, 20 bahkan sampai 100.000. Matematikanya itu seperti itu aja. Karena kalau kita hanya berpikiran dengan apa, dengan
perhitungan-perhitungan yang manusiawi ini semuanya tidak akan ketemu seperti itu. Karena waktu itu yo gini, kerja aja enggak kok pasti bisa makan kan, bahasanya seperti itu. Setiap orang mungkin mengalami di titik-titik seperti itu, cuman emang beda cerita aja. Cuman yo ya yang penting kita yakin aja kalau di dalam ini masih ada sedikit sinar lah dari Sang Khalik, insya Allah kok. Yang penting kita mau aja, yang bisa merubah itu hanya kekuasaan Allah. Sebelum jauh-jauh hari sebelum baru kita masih ngontrak, itu masih kontrak. Saya itu ketemu dengan orang yang ya katakanlah orang Allah emang mengutus orang itu untuk berjalan dengan saya. Keadaannya sama, cuman saya tahunya intinya itu orang besar. Yo katakanlah normal, katakanlah enggak. Dikatakan normal, yo dia emang normal, bahkan pengusaha, tadinya punya banyak usaha, banyak pabrik itu seperti itu. Cuman kita jalan aja pakai motor, kalau jalan itu sampai wadah Selina, ya nggak tahu itu kita jadi jalan. Kalibawang ya. Sampai Kalibawang itu cari jahe. Kita cari jahe ini, dapat jahenya. Kita mau jual di mana? Itu aja nggak tahu. Kita kata suruh cari jahe, jual di mana? Yang penting dapat ada barang dulu. Ada barang-barang. Yang mau beli siapa? Kita juga nggak tahu. Konyol seperti itu. Tapi dia selalu membisikkan ada kata-katanya. Aku yakin aja, titisan air aja ketika menetes di batu pasti itu akan membekas. Apalagi intinya usaha gitu, yang penting yakin, hakul yakin, yang penting yakin. Nah, di situ saya belum juga nih. Kalau untuk orang kita ingin sama itu gampang, tapi yang beda itu adalah rezeki. Orang lain nanam cabai, kita nanam cabai, tapi rezeki kita kan masing-masing beda-beda seperti itu. Tapi kalau kita dengan teman, ikut ini buminya nih lagi nanam yang lagi ditanam bonsai, kita ikut nggak akan jadi. Karena kita ikut pasti didasari dengan rasa nafsu. Itu aja bisa di iklan bikin atau nyata perjalanan musik cuma seperti itu. Kalau yang lain mungkin kita kayak gitu aja, laku kok, kenapa kok kita belum di situ. Itu lagi kalau untuk pola didik orang tua itu satu, memang kalau katakanlah saya itu orangnya ya manja, emang kasih sayang orang tua itu lebih luar biasa. Kalau seumuran saya itu pas waktu itu emang nggak ada yang untuk lingkungan itu dikasih lebih lah. Maksudnya saya minta apa orang tua maksimal pasti dikasih apa. Waktu itu belum, Mbak. Jadi pernah ada itu saya tuh bapak saya tuh dulu mintanya golek itu apa, boneka anak itu yang bayi yang kalau dibediin melek, kalau tidurin merem seperti itu. Kalau zaman dulu kan lumayan itu bapak itu panen satu tanah itu jagung bayi, dan jagung bayi itu bukan jagung bayi itu yang enggak bagus, itu kan bagus sampai berapa kerat itu, berapa dulu kan pakai keranjang itu. Nah di situ cuma dapat satu mainan, padahal nunggunya berapa bulan. Kerjanya nggak dihitung pupuknya, karena mungkin cuma ngambil dari kobos kambing seperti itu. Itu adalah yang penting. Kalau orang tua kita emang nggak mengajarkan pendidikan yang ini, emang nggak ya, karena lingkungan juga. Tapi satu, memberi sinyal. Dalam arti sinyal itu kita itu emang jangan lepas sama yang di atas, karena di situ ada hal-hal kejadian yang ajaib menurut saya pribadi itu yang berubah. Dulu itu saya itu orangnya pendiam plus ya emang nggak cuma diam itu, katakanlah orang yang bisa itu nggak, emang berdiam, nggak bisa bergaul, maksudnya susah ketika ketemu, ngobrolnya aja sudah susah seperti itu. Tapi dengan adanya itulah Allah menggerakkan itu
berbagai cara. Jadi seperti itu, mengikuti organisasi kecil-kecilan di lingkungan, ternyata ada di situ. Ketika pas orang tua mewasiati, intinya jangan meninggalkan sholat. Hakikatnya kan kita intinya ibadah sama, tapi ternyata berbeda. Kita bisa melihat bukannya kita masalah sholat itu untuk kebutuhan hanya duniawi, tapi Allah membonuskan itu luar biasa. Ternyata hal-hal yang kekurangan, menurut kita kekurangan kita pribadi itu aja bisa berubah dengan memang kita tanpa sadar berubah. Intinya yakin dan selalu berpegang. Kita melihat peluang usaha ini, satu karena kita melihat lukisan yang alam sendiri. Keduanya sekeliling kita juga udah mulai bangun wisata. Maksudnya jalur ini memang semuanya jalur wisata. Ada rencana juga untuk desa, sebenarnya ada master plan bahwa desa ini mau dijadikan desa wisata seperti itu. Kemudian ini kan ada dekat sama Telaga Bedakah ya. Ini rencana desa tuh akan ada untuk wisata air ya. Nah, untuk halaman-halaman dari rumah warga itu sendiri, untuk rencananya akan ada difungsikan sebagai spot foto juga. Selain juga di situ untuk untuk meningkatkan ekonomi warga gitu juga. Nah, dari situ tuh kita berarti kalau misalkan kita bikin usaha di sini yang berbau-bau wisata seperti ini tuh sebenarnya nanti masuk gitu kan, peluangnya insya Allah cukup bagus lah. Jadi nggak cuma buat kita sebenarnya. Alhamdulillah ini udah mulai berjalan ya, udah banyak wisata di sekeliling kita. Kemudian untuk program dari desa juga alhamdulillah mendukung sih ya. Jadi adalah kesinkronan di situ. Kiat-kiat usaha itu yang pertama pasti niat ya. Untuk modal itu sebenarnya modal sangat penting, karena kalau nggak ada modal juga nggak bisa usaha. Cuman modal itu sebenarnya agak belakangan, karena kita kalau udah niat itu kita bisa istilahnya memunculkan peluang-peluang gitu kan, yang nantinya itu kita bisa dapat modal dari situ gitu. Entah kita dengan relasi, dengan keluarga itu bisa. Misalkan baru awal gitu kan, kadang disemooh, di apa, nggak dipercaya. Maksudnya apa iya itu bakal sukses, nggak apa-apa. Nah, dari ucapan-ucapan misalkan julidnya orang-orang itu kita jadikan motivasi aja untuk kita bisa membuktikan, insya Allah dengan kuasa Allah. Yang penting kita selalu ikutkan campur tangan Allah itu dalam segala urusan kita gitu, insya Allah kita ada jalan. Minta doanya orang tua itu sangat penting buat kita, dan sangat berpengaruh dalam setiap usaha kita, setiap langkah kita. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Titik Balik, dan juga bisa share ke sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua bisa berkunjung ke tempat kami, Tanggul Asri Camping Ground yang beralamat di Dusun Kasian, RT 5 RW 6 Desa Damar Kasian, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Nanti search di map aja ada kok. Kalau di map sih kita namanya Camping Ground Damar Kasian ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.